Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rudi Lutfi Syahputra dengan NPM 2302010200086 dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial dari mata kuliah analisis numerik. Yang pertama, pengertian dari persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Hasil dari persamaan ini akan menunjukkan variabel dependen yang akan berubah seiring dengan perubahan variabel independen. Terdapat dua jenis solusi yang bisa digunakan dalam persamaan ini. Yang pertama itu secara analitik dan yang kedua secara numerik. Selain itu juga terdapat dua jenis persamaan diferensial yang ada, yaitu ordinary differential equation atau disingkat OD dan partial differential equation yang disingkat dengan PDE. Nah, di sini dijelaskan OD atau bisa disebut juga persamaan diferensial biasa. Persamaan jenis ini hanya memiliki satu pengubah bebas yang biasanya dilambangkan dengan lambang X atau huruf X. Yang kedua, ada PDE yang biasa disebut juga sebagai persamaan diferensial parsial yang memiliki lebih dari satu pengubah bebas yang turunan fungsi dari tiap pengubah bebasnya dilakukan dengan metode parsial. Selanjutnya ada solusi numerik dari OD. Di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama Euler method dan Runge-Kutta method. Untuk Euler method, ini disebut juga dengan metode orde pertama untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau OD dengan nilai awal tertentu. Ini adalah metode eksplisit paling dasar untuk integrasi numerik dari persamaan diferensial biasa. Metode ini dikaitkan sebagai metode yang paling sederhana dari Runge-Kutta. Jadi Euler method ini disebut sebagai Euler method ini juga itu salah satu bagian dari Runge-Kutta. Yang kedua ada Runge-Kutta method. Ini merupakan gabungan dari beberapa metode lain seperti Euler, Heun, dan titik tengah seperti tadi yang sudah dikatakan. Euler ini juga termasuk dari Runge-Kutta. Dengan menggunakan metode ini bisa didapatkan hasil yang lebih signifikan dan akurat dibandingkan penyelesaian secara eksak atau analitik. Nah, selanjutnya ada rumus metode Euler. Di sini pertama rumus dasarnya itu YK plus 1 sama dengan YK plus HF dalam kurung TK, YK. Mencari K-nya ini 0,1, itu dengan cara iterasi dikurang 1, M dikurang 1. Untuk mencari H sama dengan B dikurang A dibagi dengan M. Selanjutnya ada contoh soal dari Euler method. Misalkan diketahui suatu fungsi sebagai berikut: dy t per dt sama dengan min t kali y t, di mana yt merupakan ukuran sel unit dan t adalah waktu hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama t sama dengan 0 adalah y 0 sama dengan 10 unit dengan menggunakan iterasi 3, 5, dan 10. Oke. Di sini untuk menjawab soalnya, sebelumnya di sini sudah saya tulis lagi soalnya. Jawabannya karena digunakan iterasi 3, 5, dan 10, maka di sini M-nya sama dengan 3, M sama dengan 5, dan M sama dengan 10.
Untuk M sama dengan 3, H-nya adalah 2 dibagi 3, dan K-nya adalah 0,1,2. Untuk M yang 5, H-nya 2/5, K-nya 0,1234. Untuk yang M10, H-nya 1 dibagi 5, K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya ada iterasi 3. Yang pertama kita mencari H-nya dulu dengan rumus yang tadi, B min A per M. Didapatkan H-nya 2/3 dan K-nya 3 dikurang 1, yaitu 2. K-nya 0,12 seperti ini. Selanjutnya dicari nilai Y1, Y2 sampai Y3, yaitu sebesar 0,62 hasil yang didapatkan. Ini menggunakan rumus yang tadi, yang sudah ada di PowerPoint tadi. Nah, selanjutnya setelah didapatkan 0,62, lanjut ke iterasi kelima. Sama dengan mencari H, K, dan memasukkan ke rumus yang tadi juga, hingga ke Y4, Y5. Dan nilai akhir dari Y5 ini sebesar 1,07. Lanjut lagi ke iterasi 10. Pada iterasi 10, nilai akhirnya dari Y10 sama dengan 1,24. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada iterasi 3 didapatkan 0,62 unit sel. Dan pada iterasi 5 didapatkan 1,07 unit sel. Dan pada iterasi 10 didapatkan 6,53 unit sel. Selanjutnya, setelah tadi metode Euler, sekarang kita lanjut ke metode Roots-Kutta. Di rumusnya ini ada YK plus 1 sama dengan YK H dalam kurung F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah F4 dibagi dengan 6. Ini untuk rumus F1-nya, ya, rumus F2-nya, ini rumus F3 dan F4. Di sini juga ada rumus H yang sama kayak yang tadi, dan untuk mencari TK plus 1, yaitu dengan TK ditambah H. Oke. Selanjutnya ada contoh soal untuk Roots-Kutta. Di sini soalnya adalah DYT dibagi DT sama dengan YT. Dan diketahui A-nya sama dengan 0, B sama dengan 6, Y0 sama dengan 10, dan iterasi atau M-nya adalah 3. Nah, di sini sudah saya tulis lagi rumusnya. Setelah itu kita kembali mencari H-nya. H-nya dengan B dikurang A per M, didapatkan nilainya 2, dan K-nya juga 2. Nah, untuk itu kita melakukan pencarian nilainya dengan K yang sama dengan 0. Di sini kita memasukkan di sini kita mencari nilai T1 sama dengan, yaitu dengan T0 ditambah H, dan T1-nya adalah 2. Untuk mencari F1, F2, F3, dan F4, dan juga Y1 kita menggunakan rumus yang tadi. Ini menggunakan F1, F2, F3, F4, dan yang terakhir untuk mencari Y1-nya kita menggunakan ini, rumus yang paling atas. Nah, di sini untuk K sama dengan 0 didapatkan hasil F1 sebesar 10, F2 yaitu 20, F3 30, F4 70. Setelah kita masukkan untuk mencari nilai Y1, yaitu Y0 ditambah H dalam kurang F1 tambah 2 F2 tambah 2 F3 tambah F4 dibagi 6. Nilai F1 adalah 10, nilai F2 adalah 20, nilai F3 30, dan F4 70. Dan nilai Y0 10. Dapatkan hasil Y1 sebesar 70. Untuk K sama dengan 1,
Di sini kita menggunakan rumus yang tadi lagi. F1 didapatkan nilainya 70, F2 nilainya 140, F3 210, F4 490. Dan untuk mencari nilai Y2 kembali dimasukkan nilai F1 sampai F4 dan nilai Y1 sebesar 70 dari sini. Setelah dimasukkan semua, didapatkan hasil Y2 sebesar 490. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.